Oke guys, welcome back to review PPPU dimana baik lagi bareng gue Rian. Hari ini kita bakal nge-review dan ngasih tutorial tentang ngegunain GMGN sebagai platform bisa kalian gunain untuk analisa peluang dari meme coin. Entah kalian mau cari volumenya, apakah wallet atau apakah token ini rak atau enggak, peluangnya gimana, holdersnya berapa. Termasuk gue sih pribadi gunain GMGN ini untuk nge-track wallet, entah itu walletnya Wells, Smart Wallet, orang yang paling untung atau cuan di satu token dan macam-macam, yang gue jadiin acuan untuk gue masuk atau enggak ke dalam suatu meme coin. Jadi basically personally menurut gue ini adalah salah satu platform meme coin yang per hari ini paling lengkap. Gue bisa state paling lengkap lah ya. Dan kalau kalian mau nyoba, kalian bisa cek di description, itu ada linknya. Kalian bisa mampir ke sana. Itu cukup lengkap. Kenapa? Karena kalian bisa ngelihat token-token di sini. Kalian bisa bahkan ngelihat token yang baru rilis di Pump Fund yang lagi trending. Kalian bisa copy trade. Kalian bisa follow wallet. Bahkan kalian bisa trade juga karena dia ada trading botnya. Kalau kalian mau coba gitu kan. Tapi sebelum kita mulai, kalian pernah lihat nggak sih kayak ini Kakashi nih, gue unjukin Kakashi. Ini contoh kayak gini nih. Kakashi ini salah satu akun Twitter menurut gue dia sering banget ngulik wallet-wallet yang jackpot dari meme coin. Nah ini contoh dia tadi nge-tweet nih 4 jam yang lalu. This wallet bought $1,000 Rhythms yang sekarang worth 150.000 kali kali 150. The wallet tadi kasih tau walletnya. Atau kayak kalian pernah nggak sih tweet kayak gini? Kalian sering nggak sih ngeliat? Ya, contoh kayak gini nih, 6 hari yang lalu seorang beli Rismes $25 dan dia udah ngejual 90%-nya untuk 53.000 dan 5% untuk Moonbag, karena udah Moonbag worth 23.000. Dia cuma nyesel 5% tapi bisa 23.000 misalnya. Ini Kakashi menurut gue salah satu akun Twitter yang cukup sering nge-share word-word menarik gitu kan, orang-orang yang jackpot atau bahkan kejual kecepatan dan macam-macam gitu kan. Nah contoh kayak gini juga nih, sebulan yang lalu seorang nge-swap 791 worth of Mudeng dan sekarang profit $859.000. Kayak gini-gini lah. Nah karena kalau kita ngeliat gini kan kita cukup kepo ya, kayak gimana manusia ini menemukan token-token wallet hidden gem seperti ini gitu kan. Ini contohnya kayak gini nih. 3 hari lalu seorang membeli $94 untuk dolar yang satu token, apa, $1 token, kalian tau lah ya. Dan sekarang worth 138.000. Anjir, kayak $4 doang, so 47.000 so far, holding 88.000. Pertanyaannya kan adalah gimana Kakashi melakukannya. Nah sekarang gue bakal kasih tahu caranya untuk nge-track wallet-wallet yang bisa mungkin kita ikutin untuk next play-nya kita trading di memes coin. Namanya GMGN teman-teman ya. Jadi sebenarnya pola yang biasa gue lakukan sekarang selain ngikutin call dari grup temen, influencer atau apa, itu adalah dengan menganalisa atau mengikuti wallet-wallet yang memang gue udah follow. Biasanya polanya adalah gue cari di GMGN, gue analisa secara on chain, gue track walletnya bagus apa enggak, terus gue cek token-tokennya. Kalau memang oke, kalau performanya oke, gue bakal ikutin trade-nya. Nah gimana caranya? Pertama di sini banyak banget tabnya. Mungkin kalau kalian yang baru awal bakal agak bingung, tapi sebenarnya cukup simpel gitu kan. Yang pertama di homepage-nya jelas ada trending lah ya. Ini mostly dari volume atau dari transactionnya, kayak as you know, Chill Guy, terus $1 ini yang gak berhenti. Ini beberapa token-token yang cukup luar biasa naiknya gitu kan, beberapa hari belakang, gak berapa hari, dari kemarin biasanya. Ini Mona, Aijo, UBC, ini per gue bikin video ini nih baru-baru rame kemarin nih, UBC, Mona, Aijo, macam-macam. Nah di sini kalian mungkin dari atas dulu ya kita jelasin. Dari atas kalian bisa lihat ada meme, ada new pair, ada trending, copy trade, holding, dan follow. Kalau kalian klik di memes ini sebenarnya adalah token-token yang bisa kalian lihat ini dari Pump Fund atau dari Moonshot nih. Ada yang baru dibikin, ada yang
baru kelar, ada yang ngepam gitu kan, ada juga yang memang baru komplit atau baru kelar lah. Nah ini bisa kalian lihat, cuma memang menurut gue pribadi sebenarnya orang yang cukup jarang beli token meme dari Pump Fund, karena menurut gue itu super high risk ya menurut gue, kecuali emang gue dapet call atau dapet conviction tersendiri mungkin gue bakal masuk dari Pump Fund, tapi kalau enggak gue gak akan ngelakuin beli dari Pump Fund karena too risky menurut gue. Kalian bisa juga di sini ada new pair. Nah kalian bisa lihat di sini gitu kan, ada yang di burn, ada yang new poll, ada yang desk screener gitu kan, atau juga yang dari trending. Ini yang paling cukup gampang lah kalian nyari hari ini yang lagi rame apa gitu kan. Kayak di sini nih kalian bisa cek chill guy kayak kemarin masih paling rame 24 volume itu 150 juta, cukup gede banget ya. Market cap sekarang berapa deh, 500 juta market capnya ya, hampir setengah billions. Ini rusak banget sih chill guy sih, cukup menarik gitu kan untuk kalian intip-intipin gitu kan. Di sini ada holding dan juga ini token kalian sih, kalau kalian pakai botnya GMGN kalian bakal ketemu holdingnya di sini. Tapi gue pribadi sebenarnya kalau buat trade pakainya Trojan sih ya. Kalian bisa cek di video kita sebelum ini, itu gue ada ngejelasin tutorial tentang pakai Trojan, karena gue sih pribadi ngerekomendasiin pakainya Trojan karena super fast bro dan cukup easy buat dipakai, dan ini adalah wallet yang gue follow. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin gimana step-step gue untuk menganalisa atau mencari wallet yang menarik untuk kita beli gitu kan. Nah pertama biasanya adalah kita bakal berangkat dulu dari ini ya, token ya. Ini contoh nih ya, kan gue nge-review tabnya lah ya, ini kalian bisa cek sendiri lah. Ketika kalian ngebuka salah satu token, ini yang gue bilang kenapa GMG ini sakit lengkap banget. Ini gue contohin Chill Guy misalnya. Dan di sini kalian kan bisa ngelihat ya, banyak banget button, banyak banget fitur. Anjir ini internet gue kenapa bro? Internet gue agak mahal ya. Banyak banget button, banyak banget pencetan, banyak banget logo, icon. Jadi gue bakal jelasin dikit-dikit. Pertama ada paling atas nih. Ini nih kalian ada beberapa kriteria mungkin yang bisa menunjukkan apakah suatu token ini berpotensi apa enggak. Pertama ini umurnya udah berapa lama, udah 12 hari Chill Guy. Nah disini adalah apakah devnya masih ngehold atau enggak gitu kan. Mostly kalau dia bacanya buy berarti dia masih ngehold nih devnya. Atau ada juga yang udah run atau sold tulisannya, itu artinya devnya udah sold all. Itu tandanya. Dan di sini biasanya ada icon api, ini artinya lagi banyak transaksi di token tersebut dalam 1 jam terakhir. Dan ini ada market capnya. Nah ini yang cukup menarik ya menurut gue guys ya, ada fitur snipers. Snipers ini kalau kalian tahu, snipers adalah orang-orang yang biasanya dia nge-snipe tuh istilahnya apa, kayak dia beli di awal banget. Yang mostly snipe ini nih dibenci orang karena dia bisa ngedump suatu token, karena kan dia buy early banget ya. Dia mungkin buy di Pump Fund mungkin gitu kan, awal banget. Dan kalau dia masih hold sampai sekarang, dia beli $100 mungkin udah jadi berapa ratus ribu atau berapa juta nggak tahu. Bayangin kalau sekali dia ngedump itu bisa ngerusak chart banget. Nah di GMGN dia nyediain fitur ini, jadi kita bisa ngelihat jumlah snipers yang ada dalam suatu token. Nah contoh nih Chill Guy first buyer ada 70 orang gitu kan. Yang ternyata kalau kita cek sebenarnya mostly semuanya dijual sebenarnya. Ya kan, nggak ada yang ngehold nih. Jadi sebenarnya aman. Cuma ada satu orang nih, ada satu address yang ternyata dia ngebeli lagi setelah dia ngejual semuanya. Jadi kalau menurut gua ini salah satu kriteria token itu bagus ya, ketika memang snipersnya udah hilang semua, sehingga nggak akan ada jitter itu istilah buat orang-orang yang ya udah naik dia bakal jual lah gitu, yang sometimes dia ngerusak chart menurut gue ya, karena chart itu kalau udah jelek bakal susah bertahan ya guys. Jadi
ketika ini udah mana nih, sell all semua, udah ngejual semua gitu kan, udah nggak ada yang ngehold. Menurut gue itu salah satu green flag lah ya dari suatu meme coin. Kalau masih ada yang ngehold, misalnya ya ini kan Chilgay udah lama lah ya, udah 12 hari, menurut gue wajar, udah nggak ada snipers yang masih ngehold. Tapi kalau awal-awal dia baru running berapa 3 jam yang lalu, 6 jam lalu, sehari yang lalu, kadang masih ada snipers yang ngehold. Dan kalau masih ada ya jangan heran kalau tiba-tiba chartnya ngenduk ke bawah gitu kan. Ya syukur-syukur si snipersnya tahu diri ya, jadi dia ngejual parsial pelan-pelan. Tapi kalau dia tiba-tiba jebret jual semuanya, ya udah bisa rusak chartnya. Itu adalah snipers yang menurut gue cukup kalian bisa perhatiin untuk nganalisis satu token. Nah btw ini kita mungkin gue ngejelasin cara nganalisis tokennya dulu ya, sebelum ngejelasin step berikutnya adalah ngikutin wallet yang ada gitu kan. Terus yang kedua ada ini blue chip index, ini kayak rasio dari semua holdersnya. Ini kan total holdersnya ada berapa nih? 143.000. Berapa persen dari 143.000 ini yang mereka ngehold blue chip token gitu kan. Tapi jujur gue kurang tahu blue chip token di sini terminologinya si Chilgay ini means apa atau token apa, gue kurang paham. Cuma ya the highest percentage the better juga harusnya sih. Kayak gitu. Udah top 10 juga, top 10 adalah top 10 holdersnya. Biasanya dia bakal berubah merah ini kalau top 10 holdersnya itu lebih dari 30%-an atau 20%-an gitu kan. Jadi ini adalah top holders own less than 30%. Ini bakal bagus. Jadi kayak ibaratnya gini, 10 orang teratas yang ngehold Chilgay itu kalau dia totalin cuma punya sekitar 9% lah, nggak nyampe 30%. Kalau di GMGN itu dia bakal berubah jadi hijau. Kalau udah di atas 30% kalau nggak salah bakal berubah jadi merah. Jadi nggak safe lah, itu bahasa mereka, karena ya potentially dumb kalau orang punya atau ngemegang supply token yang cukup banyak. Lalu di sini ada auditnya juga, yang di sini ada safe lah ya. Jadi kayak ada beberapa poin di sini security audit yang dilakuin GMGN, kayak nomen, blacklist, burn, dan juga top 10-nya semua all good. Berarti dia bakal muncul hijau di situnya. Nah ini fitur kalau kalian mau langsung beli di GMGN ya. Depends terhadap kalian mau pakai GMGN atau Trojan. Gue sih pakai Trojan, jadi gue basically GMGN ini cuma pakai buat analisa. Dan bawahnya ya macam-macam lah, market cap, sales dan sebagainya gitu kan. Total liquidity bisa kalian lihat semua di bawah sini gitu kan. Nah terus apalagi yang bisa gue bahas setelah ini? Nah di sini kalau kalian cek bawahnya ini nih, nah disinilah surga dunia menarik guys. Jadi di sini kalian bisa ngelihat banyak wallet atau traders yang diklasifikasikan langsung sama GMGN ya. Kalau di Dexscreener kan cuma ada trader stock lah ya. Gue kurang paham kalau di platform lain. Basically gue juga kadang pakai F.ai juga lumayan, Poton gitu kan. Tapi di situ lengkap banget karena ya contoh di sini kalian bisa lihat di activity misalnya di traders gitu kan. Ini kalian bisa ngelihat berapa banyak smart wallet yang lagi trade di Chilgay, apa mereka lakuin, call sama VC ada berapa sih, bisa kalian ada 66 dan ada 3.500 whales wallet yang terdeteksi sebagai whales masih trade di dalam Chilgay. Ada fresh wallet, ada sniper, ada top 10 dan macam-macam. Jadi ini adalah bisa jadi indikasi suatu token ini bagus apa enggak gitu kan. Kayak contoh Chilgay ini lesnya dari chart lah, menurut gue chartnya udah sangat bagus lah. Menurut gue potensial damnya cukup rendah, mungkin bisa turun 50% masih oke, tapi kayak sampai bawah kayak hampir impossible kalau udah sampai di level market cap 500 juta ini. Dengan ya top 10 9%, sniper udah nggak ada, well-nya pun banyak banget 3.500, dalam artian ada 3.500 cukong orang-orang kaya nih guys yang masih ngehold atau masih trade di dalam Chilgay. Ini yang cukup menarik. Let's say kayak kalau suatu token, misal token baru nih, bisa kita coba cek lah ya token baru nih misalnya. Perbedaannya nih new pair misalnya, coba kita cek lah ya. Yang sorry ini aja deh, yang baru komplit misalnya. Nih umurnya baru 4 menit nih. Nah bisa kalian lihat nih, ya kan? Ini token baru banget, apa namanya, Nicholas. Bisa kalian sini dia nggak ada smart wallet yang masuk ke sini, nggak ada
QL atau VC yang masuk, nggak ada WL yang masuk gitu, kan bisa jadi salah satu indikasi lah ya, indikasi suatu token ini good atau enggak gitu kan. Ada fresh wallet satu, sniper masih ada, ini sniper masih banyak nih, masih ada 18 sniper yang still 15 still holding gitu kan. Market cap 31.000, devnya udah run. Betulnya kalau dev sell all sekarang jadi good condition ya, mostly di token. Kalau dev udah jelek banget chartnya kayak gini-gini nih, ini yang bikin chart jadi kalau udah gini menurut gue ya mostly udah susah naik, udah kenuk dia nih, jitters udah bakal susah naik. Dan top 10-nya megang udah berapa persen, cukup banyak menurut gue guys ya. Ini yang bisa jadi kalian perhatiin. Ini contohnya perbedaan dengan Chill Guy tadi ya kan. Dan di sini ini ada, coba kita balik lagi ke Chill Guy ya. Ada icon-icon yang memang bisa kalian Chill Guy kegedean sih, coba yang lain lah ya. UBC. Chill Guy itu menurut gue ULC udah baik banget, gue nggak ngerti insider atau gimana, tapi nih dibandingin UBC aja ULC cuma 607, 1/6-nya dari ULC yang ada di siapa nih, di Chill Guy. Nah nih ini menarik, jadi kalau kalian cek tradersnya, nah nih ya kan, ini UBC gitu kan. Nah di sini kalian bisa ngelihat icon ya kan. Sini ada icon well, ini tanda dia well, ada tanda smart wallet sometimes, pawang ikan ini kalau salah potentially phishing account atau apa gitu. Nah suspected phishing wallet gitu kan, macam-macam. Mana contoh smart traders ada nggak sih? Jadi banyak akun icon-icon yang juga bisa kalian lihat di sini ya. Ini misalnya contoh, kita coba lihat nih smart wallet ada. Smart wallet itu biasanya ada logo kuning lah kayak gini. Ada smart degen, ada smart pump SM ini biasanya wallet, jenis wallet yang notabene-nya mereka cukup sering cuan lewat pump fund aja gitu. Jadi kayak jadi bisa banyak cuan di pump fund. Kalau smart degen ini juga mirip smart wallet, jadi memang wallet yang di note sama GMGN ya have a good profit lah dari trading memes gitu kan. Dan sebenarnya kalau kalian bingung nanti tiba-tiba ada icon yang kalian nggak ngerti, kalian tuh bisa ke akademi di sini nih kalau saya. Di sini ada penjelasan icon-icon yang ada di dalam GMGN di sini, featured icon. Nah, dan cukup lengkap gitu kan. Nah, ini ada launch on pump fund, launch on moonshot, udah CTO apa belum gitu kan. Nah ini tadi ada smart money, ada pump smart money gitu kan. Jadi kayak wallet who often earn money. Mungkin kalau kalian mau nge-follow beberapa wallet itu, kalau dia smart money bakal lebih bagus should be lah ya. Dan beberapa nih banyak icon-icon yang cukup menarik untuk dipantau gitu kan. Nah sekarang pertanyaan adalah janji soalnya. Nah gimana cara tracknya gitu kan? Gimana cara track suatu wallet itu bagus atau enggak gitu. Sebenarnya ada dua cara. Bisa kalian langsung copy trade di sini ya kan. Di sini ini bakal kalian bisa langsung ketemuin smart money, smart wallet lah SM, ada pump SM, ada wallet QL atau VC kan juga bisa di sini. Dan bisa kalian pilihin. Misalkan udah lengkap tuh. 1 day PNL berapa, 7 day PNL berapa, 30 day PNL berapa. Kalian bisa lihat dari sini untuk diikutin, atau kalian bisa langsung analisa dari tiap tokennya. Contoh. Saya UBC lah ya, ini UBC baru 2 hari kemarin dan ngepump cukup sangat lumayan walau sekarang koreksi agak dalam. Tapi basicnya dia kemarin ngepump tinggi banget sih, aduh jangan yang one day. Ini ya dari 0,01 itu kemarin sempet di 0,1 kali 10 kemarin tuh dia naiknya. Nah kalau gua ini gua sih ya, karena memang menurut gua untuk track quality itu banyak banget metode yang bisa kalian pakai. Tapi kalau gua biasanya yang pertama gua catat itu adalah gua kesini ke bawah, gue bakal ke traders ya kan,
Nah terus ke bagian yang all aja nggak apa-apa. Nah di sini kalian bisa sort dari orang-orang atau wallet-wallet yang cuannya paling banyak. Ini kalian klik aja realize-nya nih. Sehingga dia bakal ngurutin dari yang cuannya paling banyak. Gue klik 2 kali aja nih. Gue pribadi sih di sini kan ada realize ada unrealize ya. Gue sih lebih prefer ngefollow wallet-wallet yang memang realize-nya banyak dibanding unrealize-nya banyak, karena menurut gue ini realistis, berarti dia udah cuan banyak ya udah dicabut semua gitu kan. Nah di sini kan bakal kelihatan ya, kalian bisa ngelihat dia beli berapa, dia jual berapa, dan notes-nya adalah realize paling baik di sini adalah paling atas tuh based on USD-nya ya. Jadi sebenarnya kayak contoh nih si 5Y3 OPX ini sebenarnya dia cuma untung 2%. Tapi ya yang dia ngebeli $400,000. Orang gila banget ya. Dia bought $400,000 gitu kan. Dan PNL-nya ya 270%. Jadi $651,000. Nah, kalau gue biasanya sukanya ngelihat wallet-wallet yang memang notabene-nya dia persen cukup tinggi lah, agak degen lah. Contoh si misalnya siapa nih? Nah ini nih si VKSQ ini dia cuan 2020%, modalnya cuma 13.000 jadi 370.000, cukup menarik kan? Atau kalau mau lihat agak liar kita coba yang model-model kecil lah ya, ini kan ribuan semua nih model ini. Nggak ada apa bang yang degen gitu. Nah ini nih, ini nih menarik nih, si kampret ini nih, si DDFX5V3C, dia modal $2.000 doang ya kan, tapi cuan jadi 171.000, 8.000% kali 8. Nah setelah kayak gini biasanya kita tuh bisa ngecek. Kalau gua biasanya adalah ada beberapa poin-poin lah ya yang bisa kita cek. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap, emang kalian bisa langsung klik aja si profile ini. Nah kalau kalian klik di sini, GM bakal ngasih secara detail parah, anjir lebay banget ngasih gua, tentang apa aja token yang dia beli, PNL-nya berapa, dia beli apa aja, activity-nya apa aja, macam-macam bisa kelihatan semua langsung di sini. Biasanya kan kita nge-track wallet pakai ini ya, ada tools tuh, bukan tools lah itu emang apa sih namanya, Soul Scan. Cuma Soul Scan kan memang ya kayak scanner chain pada umumnya lah ya, nggak visual nggak bagus. Nah kalau kayak gini kalian tuh bagus banget, bisa kalian nggak sih PNL berapa, win rate berapa. Cuman note gue di sini, gue nggak pernah menjadikan win rate dan last 7 day PNL cuan, karena win rate ini kalau misalnya kalian trade 10, 1 cuan kalian jual, 9-nya enggak kalian jual, kalian hold, padahal itu rugi, itu win rate tetap tinggi. Jadi kayak win rate itu sometimes kalau dia udah ngejual ya, kalau udah sell all, kalau dia nggak ngejual ya itu nggak kehitung win rate. Jadi kayak gue sih biasanya acuannya adalah di distribution ini nih, distribution dan juga token-token yang dia beli hari ini. Contoh, jika kan kelihatan ya dari 7 hari terakhir, atau kalau kalian mau lebih aman dari 30 hari terakhir juga bisa lihat. Nah dari 30 hari terakhir dia tuh ngelakuin 451 trade nih ya, 471 TX buy or sell in any token. Jadi kita bisa kalian lihat dari 312 token yang dia beli gitu kan, dia yang cuan lebih dari 50% itu ada 1, yang dari 100% ada 5, yang 0 sampai 200 ada 106, dan yang 0 sampai 50% ada 190. Menurut gue ini cukup menarik walletnya lah ya, karena gue rasa dia cukup disiplin. Ini secara singkat lah gue lihat, karena yang rugi lebih dari 50% itu cuma 10, which mean dia punya disiplin dalam stop loss. Jadi kalau udah ruginya dalam, dia bakal rugi di batas 50%, itu dia bakal sell kalau menurut gue lihat lah ya, karena yang lebih dari 50% cuma 10 trade dari 300, sangat kecil gitu kan. Jadi menurut gue ini cukup menarik, walau memang dari yang win sama yang loss menurut gue agak balance lah ya, 106 sama 190, 60% dia loss sebenarnya. Nah
Terus kedua, biasanya gue bakal mantau juga dari recent PNL-nya ini kan. Bisa kalian lihat ini recentnya nih. Sekilas aja kalian lihat, banyakan cuannya banyakan bapuknya sih gitu kan. Oh ini dia rugi gitu kan. Ini cuan. Itu banyak rugi kenapa UBC? Oh iya tadi dia cuan UBC cukup banyak ya. Kalian lihat aja gitu kan, dia banyakan ruginya atau banyakan untung sih, banyakan merah atau banyakan hijaunya sih. Kalau banyakan merah, betulnya kalau koin-koin kayak gini, maksudnya koin-koin yang nggak lama itu dead ya, koin-koin ya udah paling ngepump berapa menit atau berapa jam terus ya udah nggak ada liquidity lagi habis itu. Nah ini bisa kalian perhatiin guys, jadi semakin banyak merahnya dan semakin rutin dia trade, ya kalian juga hati-hati gitu kan. Karena sedikit notes ya, abis ini tadi akhir gue bakal jelasin dalam artian semua wallet bagus juga bisa bagus untuk lu ikutin trade-nya gitu. Kayak gini kan dia cuan banyak nih di UBC nih kan kita bisa lihat dia 2000 berapa persen, 8000%. Tapi yang lain kita coba lihat cuannya. Ini cuma 2%, ini kayak 2%, tapi ini 0,29%, 2%, 8%, 0,8, 30%. Jadi yang perlu dan berikutnya adalah ini orang bener-bener wallet yang smart trade atau cuma hoki jackpot. Nah ini juga menarik karena memang banyak juga kalau kita analisa kayak tadi ya, kalau tadi kan gue contohin adalah beli sedikit tapi cuan banyak. Itu kalau diperhatiin mostly ya wallet yang kayak gitu biasanya memang notabene ada faktor hoki menurut gue, ada faktor jackpot. Kayak kita lihat sini dia banyak ruginya dan cuan yang dia hijau nih nggak gede-gede banget ya. Ini 3% oke, tapi jarang. Rata-rata di bawah 100% semua nih. Makanya tadi kita lihat juga di distributionnya yang 0 sampai 200%-nya paling banyak dibanding 200% ke atas gitu kan. 5%, 10% menurut gue kecil banget, gue nggak tahu what he do gitu kan. Jadi ini yang juga perlu diperhatiin tentang suatu token ini memang dia hoki apa enggak. Makanya jujur Kakashi ini memang menurut gue salah satu akun yang clickbait aja. Maksud gue untuk bikin orang FOMO ya FOMO banget, gila. Orang beli $94 jadi 135.000, siapa yang gak mau kayak dia. Cuman memang wallet yang kayak gini kalau gue sepengalaman gue mostly mereka memang ada faktor hoki. Kecuali udah kalian lihat kayak gitu dia modal kecil cuan gede, terus pas kalian cek walletnya pun performnya oke, nah itu beda case, mungkin worth untuk kalian coba. Jadi itu sebenarnya caranya. Mungkin kalau gue recap, yang pertama kalau gue biasanya ketika tadi udah kalian lihat lah ya, misalnya kalian mau nge-track wallet siapa kayak yang cuan di Chillguy atau yang profit di UBC, profit di Ajeo ataupun itu gitu kan. Pertama biasanya gue untuk menentukan apakah wallet ini worth atau tidak untuk gue follow, pertama adalah distribution ya. Maksudnya kalau dia lebih banyak hijaunya, gue mesti bakal it's a good wallet. Terus kedua adalah seberapa aktif dia trade. Nah ini kan contoh si 63F8E ini sebenarnya bisa bilang dia aktif lah ya. Dalam one day ini dia banyak banget beli token nih, lebih dari 10 mungkin. Cuma ya not cuan juga, nggak cuan semua juga gitu kan. Karena ada juga beberapa wallet yang mungkin bisa gue bilang kayak insider atau wallet yang dia jarang trade. Dan sebenarnya kadang-kadang kalau kita cek Wells ya, coba kita cek Wells ya. Kadang kalau akun-akun Well itu beberapa sih, mungkin ada beberapa yang banyak trade. Cuma beberapa yang gue temuin kadang dia jarang trade. Yang Wells itu dia cuman beli di beberapa token yang dia config dia tinggi, and then dia ya udah ngikutin. Nanti contoh coba nih. Gue nggak tahu nih ini biasanya lah ya. Kalau enggak ternyata ya udah. Kayak gitu. Gue panas aja. Ini contoh. Nah, ini kita bedain aja lah ya. Tadi kan gue bilang kan, si wallet yang tadi berapa? 30 hari 300 trade. Ini akun Wells. Nah, tadi kalian lihat lah ya, itu ada Wells-nya kelihatan di sana. Ada icon Wells. Dia cuman selama 30 hari cuma 37 trade. Cuma menariknya kalau kalian lihat sini nih. Nanti kita lihat. 5%-nya 1, 200% sampai 5%-nya 1, 0 sampai 200-nya ada 24. Nah,
yang lossnya cuma dikit kan, cuman 18% atau 10%. 7 tambah 4 berapa? 2 11 11 ya kan, masih banyak kan cuannya. Nah mungkin ini cukup menarik untuk kalian lihat. Nah abis ini kalian lihat juga tuh, kalau wallet Wells dia bakal jarang trade pasti ini. Dia trade tadi 2 hari yang lalu anjir, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, 6 hari, 7 hari yang lalu, 8 hari yang lalu. Tapi ya kayak kalian lihat sekalinya dia beli itu biasanya lumayan. Mana nih tuh, beli 7.000. Ini dia beli Janro anjir, dia masih nge-hold cok. Dia beli 40.000 cok, 40.000 kayak harusnya loss sekali ya. Gue gak ngerti sih, gue gak tahu di Janro lagi gimana posisinya. Dia belum jual sama sekali. Betul, ini kalian bisa explore lah ya. Gue kayak nggak bisa yang ngebaca satu-satu. Tapi ini cukup menarik. Misalnya kalian cek di sini dia udah jual apa belum gitu kan. Kayak di sini nih si Janro ini dia buy 12 kali dan belum sell. Jadi abu anjing, nangis sih. Ini dia agak nangis kayaknya lah ya. Dia beli banyak banget lagi anjir. Dan dia belum sell, unrealized-nya minus 3.000. Ya gitulah. Nggak semua well juga bagus kadang-kadang kalau lagi apes mah apes aja. Namanya memes coin nggak ada. Di memes coin ya, kalau nge-follow wallet sejago apapun nggak mungkin ada yang win rate 100%. Pasti dia pernah kena rak, pernah kena farming dan sebagainya. Jadi ya ini sedikit pembeda lah ya wallet biasa dengan wallet Wells, karena memang Wells tuh kadang dia jarang trade mostly gitu kan. Nah tadi udah 2 poin lah yang gue jelasin untuk cara kita merhatiin suatu wallet dari sudut pandang gua. Ini gua sekali lagi disclaimer ya, sudut pandang gua. Kalau kalian ngikutin KOL atau apa pasti punya cara masing-masing, karena emang tricky untuk nemuin satu pola yang bener dari nge-track wallet gitu kan. Nah misalnya nih ya, gua nggak mau nge-track inilah, gua pernah nge-track Cilga isinya well semua, ini nggak menarik menurut gua. Misalnya UBC, balik UBC karena gue cukup bullish dengan UBC gue pribadi. Ini memes token yang produknya cukup oke lah. Nah berikutnya setelah gue tahu distributionnya, gue udah tahu di active trade, token yang dia beli pun token-token yang oke. Itu setelah itu biasanya gue bakal ngecek, ini cukup penting, seberapa early dia. Nah ini cukup menarik. Dalam arti gini ya, ketika suatu token dia bisa beli suatu token cukup early, berarti ada something dong. Antara dua faktor, antara dia hoki atau he knows something. Kayak he knows gitu kan, he knows she knows gitu kan. Ntar nih, kalau gue klik ini keluar gak sih yang kayak tadinya? Gue lupa di button yang mana. Nah ini keluar kan. Nah ini gak kelihatan ya. Gak kelihatan lagi dia buy di mana. Coba kita cek yang lain, dia teks kebanyakan anjir. Ini orang ngebelinya baik banget. Kita coba yang teksnya dikit-dikit aja deh. Nah, teksnya ada teksnya. Nah ini nih, yang kecil-kecil aja nih, yang kayak gini nih. Orang ini nih, dia ngebeli 13.000, ngejual 370.000, total 2.000% naik ya. Nah di sini bisa kita lihat kan, how early is he or she, ya kan. Nah kita lihat sini nih, dia kan beli cukup early nih ya. Kemarin tuh dia nge-pump start tanggal 27. Dia beli berapa kali nih? 13.000 $13.000. Walau udah sempet jual sih di beberapa jam setelah naik, tapi dia hold dan dia jual lagi di pucuk. Ini cukup menarik ya, kayak kenapa manusia ini bisa ngebeli satu token cukup early gitu kan. Ini yang maksud gue cukup menarik. Apakah dia tahu sesuatu, ataukah dia memang gambling atau gimana. Coba kalau UBC emang beda case ya, dia ini cukup udah bagus dari awal. Kemarin makin ngepump tuh ketika orang-orang emang mulai banyak tahu tentang mereka. Biasanya metode
untuk nyari how early isi ini, kalau token-token yang notabene kayak Peanut kemarin lah, kayak Peanut itu kan ngepam karena Elon dan sebagainya lah ya, lagi kampanye Trump sebagainya, atau Chill Guys udah bisa kan, tapi sekarang udah susah nyarinya sih karena udah cukup tinggi. Wallet yang notabene tiba-tiba ngepam, nah itu kalian bisa cek orang-orang yang beli di awal gitu kan, karena mungkin ya entah dia punya geng kabel atau apa gitu kan, itu yang bisa kita ikutin gitu kan. Dan juga yang terakhir kalian juga perlu cek tadi ya seberapa banyak wallet tersebut win lah. Ini kita apa nih, itu top holder, lupa top holder bukan sih ya, top holders. Jadi seberapa banyak dia menang. Nah itulah wallet yang bisa kalian follow untuk pertimbangin ikutin trade dia atau enggak. Walau sekali lagi enggak semua wallet juga cuan mulu lah ya. Nah terus gimana untuk memutuskan, atau sebelum memutusin gimana cara untuk nge-track wallet biar nggak ketinggalan bang gitu kan. Nah pertama sebenarnya GMG ini juga ada bot trackernya lah ya. Gue share deh, ntar coba kalian cek di description. Jadi wallet yang kalian follow nih ya, itu bakal langsung masuk ke Telegram botnya mereka. Kalau dia beli apapun, dia sell apapun, bentuknya kayak apa ya? Gue nunjukin kali ya. Bisa gue lihat, semoga Telegram gue ada isi aneh-aneh. Nih. Nah, di sini nih, ini adalah GMGN bot yang gua follow gitu kan. Ini ada, cuma jeleknya GMGN tuh menurut gue ya. Kita bisa namain walletnya cuma nggak panjang tuh. Ini tuh HSPNL apa gue lupa. Ini kan bisa lihat nih. Ini dia ngebeli 10 sol 1000x, dia ngejual 1030 sol Wood. Kayak gitu-gitulah. Jadi ini cukup menarik. Sorry. Kayak gitu. Sorry gue memastikan tadi di kolom chat search gue nggak ada yang confidential atau apa. Kayak gitu. Ini tools yang bisa kalian coba, atau kalau gue biasanya pakai Doge Alert ini. Nah kalau Doge Alert ini nggak, tulisannya bisa panjang kayak gini nih. Kayak gue nge-track salah satu well, dia well terdeteknya di GMGN dan dia juga early. Nah kan kayak combo ya, udah mah dia well, dia juga early lagi di Leicester dan juga di Chilgai. Nah yaudah, dia bisa beli apa nih, bisa beli Meo, terus ini top 4 Dito. Jadi kemarin gue sempat nge-track beberapa 5 walletnya Dito ya, tokennya Dito yang top PNL. Terus gue track 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 1, 2, 3 dan 5 itu bapuk ternyata akhirnya, jadi gue tinggal sisain top 4 nya aja yang gue ikutin. Dan ya udah kayak gini bakal bentuknya, dan caranya cukup gampang sebenarnya. Gue sih ngerekomendasi pakai Doge Alert on Solana ini karena nggak ada limitnya. Karena setahu gue kalau pakai yang botnya si mana tadi GMGN itu tuh ada limitnya 10 kalau nggak salah lah ya. Nah misal nih ya, coba kita random ngambil wallet orang nih. Gue bakal naruh juga Dogebot Alert ini di description, atau di grup kita CoinFox juga ada sih. Jadi kalau kalian ke grup CoinFox itu kalian masukin CA, itu bakal langsung keluar si Doge Alertnya. Nah misal gue copy nih, ini gue copy walletnya kan ya, coba ya. Biasanya ketinggal lu buka, lu add, lu paste, nah bener kan. Nah udah, ini bakal lu tinggal klik add monitoring, lu kasih nama gitu kan, misalnya siapa namanya, Supri gitu kan. Nah ya udah, ini bakal dinamain Supri, dan setiap si Supri ngebeli atau ngejual sesuatu, dia bakal masuk notifnya di Doge Alert on Solana ini. Oke, confirm.
Nah kayak gitu guys, itu adalah stepnya. Jadi lu analisa GMGN kayak yang tadi sempat gue jelasin, lu pantau karena memang nge-track wallet ini kadang gue kadang seharian atau tiap malam doang kalau lagi iseng nyari-nyari address yang bagus, terus gue catat kadang di Google Sheet kalau lu mau bikin komparasi itu juga boleh, terus lu masukin ke Doge Alert gitu kan. Nah setelah ya kan, setelah kayak gitu terus gimana cara ngelakuinnya? Contohnya ntar gue baca mas dulu. Oke, agak panjang nih video ya. Jadi setelah kayak tadi lu udah nganalisa ya kan, set lu nemuin 10 wallet yang menarik ya kan, lu masukin semua ke Doge Alert, lu kan dapat call kan tuh, dapat pak set, oh si ini beli token C, oh si ini beli token B. Pertama berikutnya adalah mana token yang worth dibeli, apakah semua worth dibeli? Tentu tidak ya kan, tentu tidak. Kalau token, kalau worth Degen yang kayak tadi menurut gue yang bukan whales, ini based on pengalaman pribadi gue ya. Kalau yang non whales yang di Degen atau apa, menurut gue masih banyak risiko lossnya. Tapi kalau token-token whales, entah kenapa lah ya, kalau gue ikutin token-token yang dibeli sama whales, mostly tokennya ini memang udah agak stable biasanya. Jadi kalaupun minus tuh, ya besok baru 20%, besoknya balik lagi 10%, besok karena 20%, dia agak stable. Tapi kalau token-token world Degen lu ikutin, itu kayak baru lu beli bisa 5 menit kemudian dump, tapi bisa juga 10 menit kemudian naik lagi. Jadi depends banget. Nah setelah itu apa yang dilakuin? Apakah kita beli semua ya? Tentu enggak. Lu juga perlu menganalisa pertama secara langsung. Jadi misal nih, ini misal nih langsung nih ya. Coba kita cek langsung. Misalnya apa nih? Coba kita cek. Ini Top Verdito misalnya beli AAT nih. Ini jam berapa nih? 16.09. Sekarang 17. Ini ada akun aset nih. Gue ketahuan dia nge-follow nge-track si aset. But it's okay. Nih misalnya kayak gini nih, dia beli tanda-tanya gitu kan. Kita cek token kontraknya. Jadi ketika beli gini, ini susah deh namanya kayak gini nih, yang gampang coba. Ada nggak yang gak gampang? Nah misalnya ini nih, udah jual lagi. Ya nggak apa-apa deh, ini deh misalnya. Kita track di sini. Anjing, token apa ini? Tanda tanya. Oh, ini token Thanksgiving. I see. Ya gue tahu ini Turki bla bla bla. Seingat gue icon Thanksgiving. 1 hour gue di 247%. Nice. Oke. Nah kayak gini. Nah kan kalian bisa lihat kan, anjing, token baru ya ternyata ya. Menarik ya. Oke kita beli guys. Wah ini cukup menarik sih kayaknya. Kenapa cukup belum menarik? Ini cukup gamble karena ini masih token baru banget. Volume cukup kenceng, 110.000 market cap sekarang. Sniper masih banyak sih. Ini totally risky. Cuman naratifnya ada Thanksgiving, dan pas gue bikin video ini lagi Thanksgiving. Dan kenapa gue tahu? Karena gue sempet research icon Thanksgiving, dan memang ada muncul kayak Turkey apa gitu namanya. Jadi it should be something gitu. Kadang kalau lo mau trade nih, kita contohin. Nih gue pakai Trojan. Jadi kalau kalian mau pakai Trojan bisa cek di transaction di description kita. Gua di sana ngejelasin tentang di description ada link Trojan, dan di video sebelum ini ada video tutorial tentang Trojan. Sorry ini gua buy dulu 0,1 aja langsung banyak. Ini high risk banget. Harusnya sih agak susah nih belinya since ini token baru dan coba kencang volume. Ini probably dead juga sebenarnya sih. Anjir sending text. Sorry, back to topic lah ya. Nah kayak gitu. Bentar. Ya kebeli bro.
Sinyal gue jelek lagi. Udahlah kita kelarin dulu videonya lah ya, biar fokus. Jadi biasanya setelah kayak gitu kan tadi udah sampai lah ya, lu nge-track wallet seseorang, terus lu cek di ininya. Kalau menurut lu bagus ya silakan lu buy. Kalau menurut lu tidak bagus ya silakan lu tinggalin. Kayak gitu, karena mostly kayak token-token gini menurut gue masih super high risk. Back to zero masih sangat tinggi kita udah bilang lah ya. Snipers-nya masih ada 10, holders masih dikit banget. Jadi sangat amat risky. Bisa lu rungkat 0, bisa juga ya udah to the moon kayak gitu kan. Nah biasanya setelah kayak gini kalau gue udah ngeliat atau gue kurang yakin, yang gue lakukan berikutnya adalah apa? Gue bakal nge-search token tersebut. Ini tokennya tanda tanya sih, jadi kayak gimana ya, tanda tanya. Nah kayak gini nih 4 kali. Di sini kan bakal muncul ya, ada beberapa banyak grup yang nge-call atau beberapa banyak wallet mungkin yang di grup lain juga ngebeli gitu kan. Nah ini yang biasanya bakal jadi suatu analisa. Makanya gue di video sebelumnya sempat bilang make sure kalian juga join banyak grup, join di banyak community gitu kan, untuk tahu token tersebut bagus apa enggak based on seberapa banyak orang yang beli. Jadi nggak jadi biasanya gue jadi nggak fokus ya gara-gara pengen beli si token ini. Urutannya adalah after lo nge-analisa on chain, lo nge-track walletnya untuk memvalidasi apakah it's worth to buy atau enggak, ya lo buka sendiri tokennya, lo analisa dan lo compare dengan di Telegram ini seberapa banyak orang-orang yang ngomongin ngebeli, atau juga bisa di Twitter. Ya di Twitter juga bisa. Karena biasanya langsung banyak yang nge-shill kalau token itu bagus. Ini cash tag-nya jelek banget anjir, coba kita cek dulu. Nah kayak gini nih, nggak keluar pasti. Cash tag-nya jelek banget soalnya menurut gue. Kalau nggak banyak yang ngomongin, menurut gue akan sangat beresiko sih kalau menurut gue ya. Atau memang tokennya punya nama lain, gue nggak tahu nih. Coba kita cek yang tokennya ada nama deh. Misalnya, nih AAT misalnya ya. Ketika gue cek di Twitter, seberapa oke sentimennya, seberapa banyak influencer yang udah mulai nge-shill, itu juga bisa jadi. Nah ini contoh tuh ya, AAT itu kan, ini The Guts, Blockchain Guts juga nge-shill, Crypto Crazy juga, The Developer is Scam. Jadi kayak lu bisa mantau juga sentimen market dari token AAT ini di sini. Barulah di sana lu langsung buy si tokennya kalau lu config, kalau lu PD, kalau lu menurut lu enggak, menurut lu scam, menurut lu enggak bagus dan sebagainya, you leave it another trade. Jadi itu simpelnya untuk lu bisa menggunakan GMGN untuk analisa, untuk lu mantau wallet, untuk ngedecide apakah lu buy atau enggak. Notes dari gua sebenarnya pertama, selalu cek tokennya dulu, karena banyak yang farming. Contoh farming gimana ya, agak susah sih. Jadi biasanya ada satu token, beberapa influencer, beberapa orang-orang suka nge-farming. Jadi kayak misal tokennya udah mati nih, set kayak gini ke bawah, udah mati tiba-tiba jebret. Nah gue sih nggak merekomendasikan untuk membeli token-token seperti itu. Contoh ada CNS, tapi gue nggak tahu sih CNS ini farming atau enggak. Tapi menurut gue gambarin chartnya aja. Gue nggak bilang CNS ini farming karena gue nggak ada datanya sih. Tapi contoh chartnya lah gue unjukin. Ini bukan ya, coba yang ini. Bentuk chart farming biasanya kayak gini. Nih gue unjukin ya. Tapi dia hitungan menit biasanya, bukan hitungan hour. Kalau CNS ini hitungan hour ngecengnya. Nah kayak gini nih. Ini nge-pump saat hilang, no volume, tiba-tiba jebret. Nah ini masih ada satu dikit di sini nih. Masih oke lah, baru nge-pump. Kalau yang farming biasanya bener-bener out of nowhere kayak gini, petas, langsung dia ke atas.
dan gak hitungan hour ya, hitungan menit mungkin. Nah kalau gini kan dia masih chart 5 menitnya masih ya udahlah gitu kan, masih ada naik turun masih normal lah menurut. Kalau farming itu di chart 5 menitnya bisa nggak normal. Apa itu farming? Jadi orang-orang mungkin ya kabal-kabal atau beberapa geng orang yang nge-pump satu token untuk bikin orang FOMO. Nah pas lu beli di pucuk dia langsung ngejual semuanya, dan ya udah lu rugi. Dan itu sering terjadi di beberapa wallet yang gue follow juga. Jadi make sure setiap lu trade lu cek lagi tokennya, itu yang pertama. Terus kedua ya kayak gini, lu buka chartnya, jangan blindly ape, lu analisa snipersnya, blue chipnya, holdersnya, beberapa QR atau VC atau smart wallet pada masuk apa enggak, itu juga jadi indikator. Terus yang tadi lu cek sentimennya. Kalau gue sih di Telegram lu tulis hashtagnya, atau di Twitter lu cek hashtagnya seberapa banyak yang ngomongin atau nge-shield. Nah kalau berapa itu udah menurut lu valid, oke, silakan buy. Tapi kalau enggak ya udah lu nggak perlu beli, karena sekali lagi following wallet nggak juga selamanya indah, anjas. Kalau katanya orang tak selamanya cinta itu indah, kalau ini tak selamanya nge-follow itu indah. Jadi basically kayak gitu guys untuk cara tracking wallet. Kalian bisa silahkan explore seluas-luasnya GMGN, fitur favorit gue ketika gue trading di memes. Klik description, cek di description itu ada link GMGN, ada link Doge Alert kalau gue taruh harusnya, terus Trojan kalau kalian pakai Trojan untuk trade, dan beberapa channel-channel lain yang bisa kalian ikutin. Karena kalau kalian mau ikutin trade gue juga, gue cukup sering share di Twitter CoinFox dan juga di Telegram CoinFox, kalian juga bisa lihat di description. Itu aja paling guys buat video kali ini. Mungkin nextnya gue bakal banyak bahas tentang memes coin juga. Thank you and see you di video berikutnya. Bye.